Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rona Anggi Firani dengan NIM 20011112234 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan perbedaan substansial pemerintah desa sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang pertama, dalam hal kewenangannya, perbedaan substansial yaitu apabila sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa hanya menjalankan kewenangan dari pemerintahan di atasnya, bukan melaksanakan kewenangan yang berdasar pada kebutuhan desa karena memosisikan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan yang terakhir, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam hal tugas pemerintahannya, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, dan penyerahan urusan rumah tangganya, serta menyelenggarakan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki tugas pemerintahan yang dirangkum dalam 4 hal, yaitu yang pertama menyelenggarakan pemerintahan desa, yang kedua melaksanakan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, dalam hal hak dan kewajiban desa, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki hak mengubah atau menyesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat serta peraturan daerah kabupaten atau kota, wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat setempat. Desa juga berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketiga hak tersebut dihapuskan, sehingga kini desa hanya memiliki 3 hak, yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan sosial budaya. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan yang terakhir mendapatkan sumber pendapatan. Untuk kewajiban desa, tidak ada hal yang substansial, karena hanya ada perubahan pada struktur kalimat yang digunakan, di mana kewajiban desa sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan sosial budaya. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan yang terakhir mendapatkan sumber pendapatan. Lalu yang keempat, dalam hal hak masyarakat desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, negara menggunakan istilah masyarakat hukum adat untuk mengakui hak-hak tradisional yang dimiliki suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dan bertempat tinggal di wilayah yang sama. Barulah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, negara mengatur secara khusus hak masyarakat desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Lalu selanjutnya dalam hal sumber pendapatan desa, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari retribusi kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya, hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan sedangkan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Pada intinya, setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal yang kedua yaitu, sudahkah pemerintah desa mengoptimalkan pendapatan desa? Kemukakan berdasarkan observasi Anda di lokasi masing-masing. Nah, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, yaitu pada Kelurahan Labu Baru Barat, pemerintah desa sudah mengoptimalisasikan pendapatan desa dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan dan perkembangan desa yang baik, misalnya dalam hal pembangunan fasilitas seperti jalan, drainase, perbaikan atau renovasi pada kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Juga dibuktikan dengan hal lain di mana Kelurahan Labuh Baru Barat berhasil meraih peringkat 1 kelurahan terbaik pada lomba evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pada tingkat Kota Pekanbaru di tahun 2021. Keberhasilan Kelurahan Labuh Baru Barat dalam kompetisi sampai pada tingkat provinsi tentu tidak terlepas dari peran aktif dan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Kelurahan Labuh Baru Barat itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana Anda melihat pemenuhan hak masyarakat desa secara umum di Indonesia? Dalam pemenuhan hak masyarakat desa di Indonesia, terdapat perbedaan upaya pemerintah untuk memenuhi hak dasar antara masyarakat adat di desa adat dengan masyarakat adat di desa administrasi. Bagi masyarakat adat yang berada di desa administrasi, pemenuhan hak-hak dasar mereka akan terintegrasi dengan pelayanan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain, masyarakat adat yang berlokasi di desa adat akan memperoleh pemenuhan hak yang lebih mendalam. Terkait hak masyarakat atas budayanya, diwujudkan oleh pemerintah dengan diberlakukannya pemerintah adat dan hukum adat dalam penyelenggaraan desa adat. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, diatur bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. Upaya ini berlaku pada masyarakat adat di desa adat dengan masyarakat adat di desa administrasi. Pada intinya, di sini pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk pemenuhan hak masyarakat desa di Indonesia melalui pelayanan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana difokuskan untuk upaya mewujudkan SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.